Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Aditya Darmawan di channel Programmer Tangguh. Sekarang kita akan membuat sebuah program menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan prima atau tidak. Di sini saya membuka Wikipedia. Di Wikipedia dijelaskan bahwasanya bilangan prima dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli. Kalau bilangan asli berarti dia dari 1 ya, tapi dia lebih besar dari angka 1. Kalau lebih besar dari 1 berarti 2. Berarti mulai 2 dan seterusnya. Yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima. 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, kita buat dulu foldernya. Saya bikin folder bilangan prima. Kemudian saya buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, sudah terbuka. Sekarang saya akan membuat sebuah file main.py, dan seperti biasa saya buat dulu template-nya. Oh sorry, if ini name sama dengan main. Oke, seperti ini. Kemudian saya meminta user untuk memasukkan sebuah bilangan. Bilangan sama dengan input, masukkan sebuah bilangan. Kemudian langsung saya ubah menjadi integer. Lalu saya berikan if di sini is bilangan prima, parameternya bilangan, maka katakan bilangan prima, else bukan bilangan prima. Saya kasih di sini f bilangan adalah bilangan prima. Kasih f di sini, bilangan bilangan bukan bilangan prima. Oke, jadi kalau bilangan prima maka print ini, jika tidak maka ini. Di sini kita memanggil sebuah function namanya is bilangan prima. Tentu saja function ini belum kita bikin. Kita bikin fungsinya def is bilangan prima. Kemudian kita buat satu parameter di sini. Nah, seperti ini. Nanti ini akan menghasilkan nilai true or false. True atau false, tergantung apakah dia bilangan prima atau tidak. Caranya adalah seperti ini. Karena bilangan prima itu mulai 2, maka yang kurang dari 2 itu sudah pasti bukan bilangan prima. Jadi langsung kita eliminir di sini. If bilangan kurang dari 2, maka return false. Artinya dia sudah pasti bukan bilangan prima. Dan bagaimana cara menentukan bilangan prima atau tidak? Di sini sudah disebutkan bahwa faktor pembaginya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya, jika bilangan itu habis dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan bilangan itu sendiri, maka dia bukan bilangan prima. Kita akan mencoba untuk membagi bilangan ini dengan bilangan-bilangan tertentu mulai dari 2 sampai sebelum bilangan. Artinya jika bilangan itu jika bilangan
sama dengan 30, maka kita coba bagi dengan 2 sampai 29. Jika ternyata di antara ini bisa habis dibagi, tidak menyisakan angka lagi, maka termasuk bilangan prima. Tapi kalau dari 2 sampai 29 nggak habis dibagi, maka dia adalah bilangan prima. If, kita bikin for x in range 2 bilangan. Range ini akan menghasilkan sebuah list of integer mulai dari 2 sampai bilangan, sesuai dengan isi bilangan itu. Kalau ininya 10 berarti 2 sampai 9. Kalau bilangannya 100 berarti 2 sampai 99. Oke, kita coba if bilangan modulo x sama dengan 0, maka return false, return true. Nah, artinya adalah jika bilangan ini bisa habis dibagi oleh x, artinya ada faktor lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya dia bukan bilangan prima, maka return false. Dan kalau ini sudah habis dan ternyata dia masih belum memiliki faktor, artinya dia adalah bilangan prima. Kita coba, kita jalankan di terminal Python main.py. Kita masukkan sebuah bilangan 1 bukan bilangan prima. Kemudian kita coba lagi 2 adalah bilangan prima. Kita coba lagi 3 adalah bilangan prima. Kemudian 100 bukan bilangan prima, karena dia bisa dibagi 2, 5, 10, 20, 50. Oke, mudah sekali. Tidak butuh waktu lama untuk menentukan sebuah bilangan itu bilangan prima atau tidak. Tapi dari function ini kita bisa mempercepat prosesnya, yaitu bahwasanya kita tidak perlu melakukan iterasi sampai habis bilangan. Misalnya kalau kita isi 1000, artinya kita akan melakukan perulangan sebanyak 1000 kali. Padahal sebenarnya tidak harus, karena begini, kita andaikan sebuah bilangan itu 100. 100 adalah 10 kali 10. Artinya, ketika X itu bernilai 10, itu sudah cukup membuktikan bahwasanya dia itu bilangan prima atau tidak. Jadi, nggak perlu kita melakukan iterasi sampai 100. Jadi, kalau bilangannya 10, maka cukup kita generate range ini 10. Ketika angkanya 25, itu artinya 5 kali 5. Jadi, nggak perlu sampai 24, tapi cukup sampai 5 saja. 2, 3, 4, 5. Dan itu sudah cukup membuktikan apakah dia bilangan prima atau tidak. Jadi kalau kita lihat pola ini, angka terakhir dari range ini adalah akar kuadrat dari bilangan. Misal bilangan 10, maka akar kuadratnya adalah 10. Kalau bilangan 25, maka akar kuadratnya adalah 5. Jadi bilangan ini bisa kita ganti dengan akar kuadrat dari bilangan. Oke, untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan, kita bisa menggunakan sebuah modul atau library namanya math. Di dalam math ini ada function yaitu sqrt, return the square root of x. Kita simpan dengan sebuah variabel namanya limit. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa sqrt ini menghasilkan sebuah float, sementara bilangan prima adalah bilangan integer. Jadi kita harus mengubahnya menjadi bilangan bulat. Untuk melakukan pembulatan ke atas, kita bisa pakai math still. Return the ceiling of x as an integer. Kita coba di sini. From
import math.sil, kita coba 9,6, hasilnya adalah 10. Jadi selalu dibulatkan ke atas karena 9. Nah, selalu dibulatkan ke atas meskipun 9,01 dia tetap 10. Kemudian ini bilangan diganti limit di sini. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan iterasi sebanyak mungkin, cukup sampai akar kuadrat dari bilangan tersebut. Sorry, salah. Coba kita jalankan sekali lagi. Masukkan sebuah bilangan 10.001. 10.001 bukan bilangan prima. Oh iya, ini kita harus nambahin 1 di sini ya. Kenapa kita tambahkan 1? Supaya kita bisa menghasilkan list dari 2 sampai limit. Jadi kita harus tambahin 1. Kita coba sekali lagi, 10.001 bukan bilangan prima. 10.001 dibagi 73. Kita coba apakah benar 10.001 dibagi 73 adalah 137. 137 dikali 73. Oh, ternyata 10.001 ya, benar. Berarti benar ya, bahwa 10.001 bukan bilangan prima. Oke, ini kita hapus dulu nih. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba masukkan angka-angka yang ada di sini. Misal 997. Harusnya ini bilangan prima ya. Nah, betul. 997 adalah bilangan prima. Kemudian kita coba sekali lagi, 829 adalah bilangan prima. Nah, itulah tadi cara menentukan sebuah bilangan adalah bilangan prima atau tidak. Kemudian ada kasus kedua, yakni kita diminta untuk menampilkan seluruh bilangan prima antara sekian dengan sekian. Misalnya ini adalah bilangan prima antara 2 sampai atau 1 ya, antara 1 sampai 1000 bilangan primanya adalah seperti ini, sebanyak ini. Nah, bagaimana caranya? Cara paling mudah adalah kita melakukan iterasi sebanyak mungkin. Misal di sini kita membuat sebuah function namanya get bilangan prima list dengan menggunakan parameter start dan end. Kita buat sebuah nilai standar 1, n-nya 1000. Kita buat sebuah variabel result, lalu kita melakukan iterasi for x in range start n plus 1. Jangan lupa tambahkan 1 di sini ya, supaya kita bisa mengambil angka 1000. Kalau tidak, maka n ini hanya sampai 999. Kemudian kita cek aja langsung if is bilangan prima x, maka result.append x. Artinya jika x adalah bilangan prima, maka masukkan x ke dalam list result. Setelah itu kita return result. Ini kita komen dulu. Kita minta user untuk menginputkan angka awal. Langsung kita integerkan aja. And in input masukkan angka akhir. Oke, seperti ini. Kemudian bilangan prima list adalah get bilangan prima list start end. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan iterasi for bilangan prima in bilangan prima list
maka print bilangan prima. Kemudian ini ada parameter baru di dalam print, yaitu END. Kita endline defaultnya adalah ini. Jika kita masukkan ini key, kemudian enumerate, ini untuk menghasilkan sebuah tabel yang di dalam tabel itu berisi key sama nilainya. Oke, if key sama dengan len bilangan prima list min 1. Artinya jika ini adalah bilangan iterasi yang terakhir, maka endline-nya adalah default. Defaultnya adalah ini adalah karakter enter. Jadi kalau kita ngeprint ini, artinya kita akan berada di baris selanjutnya atau seperti kita menekan enter. Oke, kita coba. Kita clear dulu. Main angka awal 1 1000. Nah, kita coba apakah benar 2 nggak masuk. Oh iya, ternyata angka 2 tadi itu kenapa bisa return false, karena ketika masuk ke sini ini ada 2, kemudian di sini juga 2 itu habis dibagi 2, makanya jadi return false. Jadi di sini harus ada tambahan lagi n x tidak sama dengan bilangan. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. 1000. Nah, sudah ada 2 ya di sini ya. Oke, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 dan sebagainya. 983 991 991. Oke. Dan lagi sebenarnya kita tidak perlu selalu mengecek apakah ini bilangan prima atau enggak, karena seperti yang kita katakan tadi, seperti yang telah kita bahas, bahwasanya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Sehingga apapun kelipatan dari suatu bilangan, maka itu adalah bukan bilangan prima. Misalnya begini, kalau 2 adalah bilangan prima, maka apapun yang kelipatan 2 bukan bilangan prima. Makanya nggak ada 4, nggak ada 6, nggak ada 8, nggak ada 12, nggak ada 14, nggak ada 18, nggak ada 20, 22, nggak ada. Karena dia adalah kelipatan 2. Sama dengan 3, nggak ada 6, nggak ada 9, nggak ada 18, dan sebagainya. Jadi selain kita mengecek apakah ini bilangan prima atau bukan, kita bisa mengecek apakah dia sudah habis dibagi oleh angka-angka yang sudah ada. Kita coba for y in result. If x lebih dari 1 ya, x harus lebih dari 1, and x habis dibagi y, and x tidak sama dengan y, maka continue. Ini skip sama dengan true. Kemudian ini skip sama dengan false. Break if skip maka continue. Oke, ini kita coba apakah hasilnya sama. Main.py 1000. Hasilnya sama ya, 2.
ini 997, 2 sampai 997. Tapi daripada yang tadi, dia lebih sedikit melakukan langkahnya. Jadi kita nggak perlu dia bilangan prima atau enggak. Dia cukup ngecek di apakah dia kelipatan atau enggak. Jadi metode yang saya tulis ini itu sama seperti yang dijelaskan oleh saringan Eratosthenes ya. Sama. Jadi apapun kelipatan bilangan prima, maka itu bukan bilangan prima. Nah, ini sama. Tulis semua bilangan mulai dari 1 sampai n ini di sini. Kemudian buat suatu daftar yang masih kosong, sebut saja B. Sini ya daftarnya. Coret bilangan 1 dari A. Oke, karena 1 kan pasti bukan bilangan prima. Lalu tulis 2 pada daftar. Karena ini masih kosong, result kosong, maka ini belum dieksekusi, jadi langsung masuk ke sini. Langsung dicek apakah 1 termasuk bilangan prima. Tidak. Kemudian naik lagi, X sama dengan 2. Kemudian masuk ke sini. Karena daftar masih kosong, maka yang ini pun juga dilewati. Result masih kosong. Apakah 2 adalah bilangan prima? Ya. Kemudian di sini tertulis 2. Nah, baru kemudian X sama dengan 3. Lalu dicek dengan Y sama dengan 2. Karena barusan tadi ada angka 2 di sini, hasil dari result.append. Kemudian dicek dan seterusnya. Oke, cukup sekian dari saya. See you in the next video. Bye.